dikasih Tuhan, apa kabar nih pada pagi hari ini? Saya berharap semua tetap sehat dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah online, tetapi masih di rumah ya ibadahnya, belum boleh ke gereja. Kita akan muliakan nama Tuhan. Nah, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu minta terang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan kembali beribadah pada minggu yang indah ini. Kiranya Tuhan hari tengah-tengah kami, sehingga ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir dapat berjalan dan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita mulai ibadah ini dengan kita menyanyi untuk Tuhan, yaitu lagu Kau yang Terindah. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Masih dalam masa pandemi ya anak-anak ya. Ya saya yakin dan percaya masih ada sukacita dari hati kalian masing-masing. Sehingga pada pagi hari ini kita lupakan sejenak apapun masalah kita. Apapun masalah yang ada dalam negara Indonesia ini tentang pandemi ini. Nah, biarlah kehadiran Tuhan pada pagi hari ini bisa memberikan kekuatan untuk kita semua. Mari kita sambut dengan pujian Sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan
kecewakan, dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Anak dikasih Tuhan, kita rindu untuk bisa kembali beribadah di gereja. Kita rindu bertemu dengan saudara-saudara kita. Tetapi saya percaya kita bisa melewati pandemi ini dan Tuhan beri kesehatan, berikan keselamatan untuk kita semua. Karena Tuhan Yesus Maha Penolong. Mari kita sambut dengan pujian Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Nah, anak dikasih Tuhan, pada saat ini saya undang anak-anak untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, telinga kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh
Bapak Eko. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pasti baik dan sehat, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita akan belajar bersama-sama merenungkan, sehingga kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, kita memohon terang melalui doa, sehingga Tuhan memampukan kita untuk mendengarkan dan menerima hikmat Tuhan melalui firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah, kami imani di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya hari ini kami bersama-sama beribadah dari tempat kami masing-masing. Kami bersyukur dengan keterbatasan kami tetap bisa memuliakan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pelayan firman, juga berkati kami semuanya. Ini yang menjadi seru doa dan harapan kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 1, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Saya ulangi, 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Berbahagialah bagi adik-adik semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan melakukannya di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Amin.
Adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang berjudul adalah terang, Allah adalah terang. Kita akan bergumul bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul yaitu adalah memantulkan terang Kristus. Adik-adik, kita mengetahui terang itu adalah merupakan simbol dari sebuah kebaikan. Dan sebaliknya, gelap merupakan simbol dari kejahatan. Maka, jika Yohanes pada ayat yang kelima menyebutkan Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, maka Yohanes hendak menyatakan kepada para adik-adik semuanya bahwa Allah adalah kebaikan itu sendiri. Selanjutnya, Yohanes menjelaskan kaitannya antara kepercayaan kita semua dengan Allah Sang Terang, dengan kehidupan persekutuan orang percaya, terutama untuk adik-adik. Pada bagian ini, Yohanes menerangkan kepada adik-adik semuanya, yaitu ada dua persekutuan, yaitu yang pertama, Yohanes menyebutkan tentang persekutuan dengan Allah, yaitu pada ayat yang ke-6. Yang kedua, persekutuan dengan manusia, atau persekutuan seseorang dengan yang lainnya. Dituliskan pada ayat yang ke-7. Adik-adik yang terkasih dan disayangi Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah dan persekutuan kita dengan sesama sangat berhubungan satu dengan yang lainnya dan tidak bisa dipisahkan. Persekutuan dengan Allah mendasari persekutuan kita dengan sesama kita. Artinya adik-adik, bahwa Yohanes sang penulis ini memberikan penekanan yang lebih besar akan persekutuan dengan Allah. Tanpa persekutuan kita dengan Allah, maka persekutuan adik-adik dan kita semua dengan teman-teman kita, dengan sesama kita, juga dengan seiman dengan kita menjadi mustahil. Sebab sifat persekutuan Kristen merupakan hasil atau akibat dari hubungan kita dengan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, saat ini di dunia sedang dilanda penyakit, yaitu disebabkan oleh virus corona. Semua orang lebih banyak membatasi aktivitas yang sifatnya bertemu dengan orang lain. Bekerja dari rumah atau beraktivitas dari rumah menjadi sebuah pilihan banyak orang. Semua orang, mulai dari anak-anak sampai warga yang sudah lanjut usia, harus lebih banyak beraktivitas di rumah saja. Bisa dibayangkan jenuhnya beraktivitas di rumah. Apalagi pandemi COVID-19 ini sudah lebih dari 1 tahun. Begitu juga aktivitas ibadah. Orang tua
juga adik-adik semuanya. Yang semula dilakukan bersama-sama di gereja, karena kondisi saat ini semua harus dilakukan dari rumah. Beribadah secara live streaming seperti saat ini. Bagaimana perasaan adik-adik semuanya? Apakah masih bersyukur dengan cara beribadah saat ini? Pasti bersyukur. Kalau ini terjadi jauh sebelum saat ini, pasti tidak bisa dilakukan ibadah seperti saat ini. Adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Karena ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, kita diberikan sebuah alat oleh Tuhan untuk dipergunakan memuliakan nama Tuhan, yaitu adalah berbagai peralatan media digital. Hal ini sangat memudahkan aktivitas ibadah kita. Kita bisa melihat ibadah dari berbagai gereja melalui kanal YouTube atau live streaming dari gereja masing-masing. Kita juga bisa mendengarkan siraman rohani dari banyak sumber. Kita bisa belajar dari pengenalan firman Tuhan dari berbagai sumber. Itu adalah berkat dari Tuhan. Tapi adik-adik, perlu diingat, jangan sampai pandemi COVID-19 membuat kita lalai akan persekutuan kita dengan Tuhan. Contohnya, waktu ibadah minggu, adik-adik tidak meluangkan atau menyediakan waktu untuk Tuhan, tetapi menggunakan handphone atau laptop yang seharusnya dipakai, malah dipakai untuk bermain game, ataupun melihat yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Adik-adik, luangkan waktu, sediakan waktu untuk menyediakan untuk Tuhan. 24 jam kita bersama-sama dengan keluarga, 24 jam kita juga bersama-sama dengan media digital yang kita punyai. Tapi luangkan waktu, sediakan waktu untuk memuliakan Tuhan. Contoh lain, dengan keberadaan handphone, smartphone, laptop maupun yang lainnya, kita menjadi acuh kepada saudara kita, kepada keluarga kita, teman-teman kita, terlebih kepada Tuhan. Hati-hati adik-adik. Ketika kita melupakan Tuhan, kita sedang menjauhi Tuhan. Dan akhirnya perbuatan yang salah atau dosa mengintip dan menggoda adik-adik. Saat ini kita masih pada bulan di mana kita mendapatkan kebebasan, mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan 76 tahun yang lalu. Kita
merdeka. Dari merdeka itu kita bisa melakukan segala sesuatu, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Maka dengan kemerdekaan ini, di bulan ini mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Hal-hal yang untuk memuliakan Tuhan. Terlebih juga pada bulan ini adalah bulan kebangunan, bulan pembangunan GKJW. Kita bersyukur, kita terus membangun. Adik-adik sekalian yang terkasih, ini adalah masa-masa sulit. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang sulit. Orang tua kita ada yang di PHK, ada yang penghasilannya menurun, maupun mengalami segala sesuatu yang tidak mereka harapkan. Mari adik-adik bersama-sama dengan orang tua menjalani di masa-masa sulit ini dengan bersyukur kepada Tuhan karena masih memberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan berkarya, dan diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Mari adik-adik bersama orang tua di masa-masa sulit ini, di masa-masa pandemi COVID-19, kita masih bisa menjadi terang dan kita bisa menjadi teladan atau contoh yang baik melalui media digital yang ada sekarang ini. Kita menggunakan media digital dengan baik untuk hal-hal melayani Tuhan. Karena ini adalah menjadi kesaksian kita, sehingga kita bisa memantulkan terang kasih Kristus di lingkungan kita. Terakhir, di masa pandemi ini, kita ikuti arahan, aturan dari pemerintah, yaitu kita menjaga jarak, kita selalu menggunakan masker, kita selalu mencuci tangan, dan kita tidak berkerumun. Dan perlu diingat, kita juga membatasi aktivitas kita di luar rumah jika itu tidak penting. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Anak-anak dikasih Tuhan, demikian tadi firman yang kita dengarkan, kiranya firman yang indah tadi bisa menjadi berkat untuk kita semua, untuk hari ini dan selamanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Anak-anak dikasih Tuhan, untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, mari kita mengucapkan
pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan pujian, bawa persembahanmu. Nah, pada saat ini anak dikasih Tuhan, kita sudah dalam akhir ibadah ini, kita akan menutup dengan doa, dan nanti kita akan tutup dengan pujian, jangan menyerah. Mari kita berdoa penutup. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kami undang adik-adik semuanya, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami kembali datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala rahmat kasih Tuhan yang Tuhan berikan. Terlebih pada pagi hari ini, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa di dalam kondisi pandemi COVID-19, berkati para pemimpin kami, berkati bangsa ini, sehingga kami semuanya bisa bersama-sama melewati masa-masa sulit ini dengan senantiasa mengucapkan syukur. Kami berdoa untuk orang tua kami yang terkasih, orang tua yang selalu memimpin, menyertai, mengasihi kami Tuhan. Berkati orang tua kami dengan hikmat, kasih sayang, kesehatan, rezeki, berkat yang berlimpah. Kami berterima kasih Tuhan, orang tua kami selalu ada di sisi kami, di mana kami membutuhkan mereka. Tuhan, berkati kami di dalam pendidikan kami, berkati juga kami yang saat ini sedang sakit, sembuhkan dan berikan pemulihan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk pendeta beserta keluarga. Kami berdoa untuk jemaat yang terkasih. Berkati mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk sekolah kami. Di masa pandemi COVID-19, kami harus belajar dari rumah, tetapi kami tidak patah semangat. Kami tetap bersyukur bisa bersekolah dengan keterbatasan ini. Kami bersyukur atas peralatan-peralatan yang kami miliki, itu adalah juga karena Tuhan yang memberikan kepada kami. Pimpin kami Tuhan untuk melakukan juga
menggunakan peralatan-peralatan penunjang sekolah kami dengan baik. Bapa yang di sorga, setelah ini kami akan undur dari ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan pujikan lagu penutup yaitu Jangan Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Anak dikasih Tuhan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian memakai masker kalau keluar rumah. Jaga jarak, membatasi interaksi dan juga menghindari kerumunan. Tetap semangat dan selalu berdoa ya. Dah, sampai jumpa lagi.